Coba bayangin, kamu jadi presiden Indonesia di tahun 1998. Negara baru saja keluar dari rezim Orde Baru. Ekonomi hancur, rupiah anjlok, demo mahasiswa di mana-mana. Dan dunia internasional sudah lama memandang Indonesia dengan tidak baik. Di tengah kondisi ini, kamu harus mengambil keputusan besar soal Timor Timur. Keputusan yang hasil akhirnya membuat wilayah itu lepas dari Indonesia. Banyak orang langsung menyalahkan B.J. Habibie. Ia dibilang lemah, dibilang menyerah, bahkan dibilang kehilangan wilayahnya. Padahal kalau kita telusuri, masalah Timor Timur itu sudah berlangsung puluhan tahun, dan bukan karena B.J. Habibie saja. Tapi karena keputusan akhirnya ada di tangan Habibie, justru dialah yang paling sering disalahkan. Dalam sejarah, pemimpin sering bukan pencipta masalah, tapi orang yang harus membereskan masalah warisan. Di video ini, kita akan bahas kronologi lengkap serta fakta secara objektif tentang Timor Timur dari masa Perang Dunia II, Orde Baru, sampai Reformasi. Supaya kita bisa menilai keputusan Habibie dari konteks sejarahnya, bukan cuma dari penilaian subjektif masyarakat. Inilah Lexaris Project. Pada masa kolonial, Kepulauan Hindia Timur atau Indonesia mencakup seluruh Nusantara saat ini, termasuk Pulau Timor bagian barat. Pulau Timor di Nusa Tenggara dikuasai oleh dua negara, Belanda di sebelah barat dan Portugis di sebelah timur. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, kekalahan sekutu membuat Jepang mengambil alih pulau ini. Lalu, setelah Jepang kalah tahun 1945, situasinya seharusnya kembali lagi ke awal, di mana Belanda menguasai bagian barat dan Portugis di sebelah timur. Namun Indonesia tidak mau jatuh lagi ke tangan Belanda. Indonesia melakukan perlawanan dan memproklamasikan kemerdekaan. Sementara Pulau Timor bagian timur kembali ke tangan Portugis. Artinya, sejak awal Timor Timur tidak ikut proses lahirnya Republik Indonesia dan bukan bagian dari NKRI. Semenjak kekalahan Jepang, sebenarnya Timor Timur selalu melakukan perlawanan ke Portugis, namun usaha mereka selalu gagal. Tahun 1974, terjadi revolusi anyelir di Portugal. Rezim diktator jatuh, dan Portugal memutuskan melepas wilayah jajahannya atau melakukan dekolonisasi. Masalahnya, Portugis pergi tanpa persiapan matang, tanpa adanya persiapan kemerdekaan untuk Timor Timur. Di Timor Timur sendiri muncul beberapa kelompok politik, UDT, Fretilin, dan Apodeti. Mereka punya tujuan dan ideologi yang berbeda. Hal ini memicu konflik yang berubah jadi perang saudara. Situasi ini bikin Timor Timur kacau dalam menentukan masa depan mereka. UDT dan Apodeti kemudian beraliansi untuk menggulingkan Fretilin. Namun pada akhirnya, Fretilin lah yang memenangkan konflik dan membuat pihak UDT dan Apodeti pergi ke sebelah barat, ke wilayah Indonesia. Pihak Fretilin akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak dan membawa negara itu ke paham komunisnya. Pihak UDT dan Apodeti kemudian meminta bantuan kepada pemerintah RI yang pada masa itu dipimpin oleh Soeharto. Di tengah Perang Dingin, Indonesia khawatir satu hal. Munculnya negara berhaluan kiri di perbatasan. Sedangkan kita semua tahu bahwa Soeharto sangat anti kiri. Kekuatan militer diterjunkan untuk mengatasi konflik Timor Timur bersama aliansi dari UDT dan Apodeti. Perlawanan dari Fretilin sangat sengit, hingga pada akhirnya tahun 1975 pada bulan Desember, Indonesia melancarkan Operasi Seroja. Mereka menyerang Dili dari sejumlah angkatan darat, laut, udara, dengan tujuan menggulingkan Fretilin dan mengintegrasikan Timor Timur ke Indonesia. Tahun 1976, Timor Timur resmi dijadikan provinsi ke-27 Indonesia. Tapi sejak awal, langkah ini tidak sepenuhnya diakui dunia internasional, terutama oleh PBB. Kenapa PBB tidak mengakuinya? Simpelnya, Timor Timur sedari awal memang bukan bagian dari Indonesia,
yang mana Indonesia adalah jajahan Belanda, sedangkan Timur Timur adalah jajahan Portugis. Tapi dipaksa masuk menjadi bagian dari Indonesia. Disinilah akar masalah jangka panjang dimulai. Selama Orde Baru, Timur Timur dikelola dengan pendekatan keamanan. Artinya, negara lebih mengandalkan militer dibanding dialog politik. Konflik antara aparat dan kelompok gerilyawan Fretilin terus terjadi. Puncaknya, tahun 1991, terjadi tragedi Santa Cruz di Dili, saat aparat Indonesia menembaki demonstran sipil Fretilin yang sedang melakukan misa peringatan tewasnya tokoh gerilya mereka. Tragedi ini terekam kamera dan menyebar ke seluruh dunia. Sejak saat itu, isu pelanggaran HAM di Timur Timur jadi sorotan global. Dan ini menambah serangkaian isu pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Setelah Santa Cruz, tekanan internasional ke Indonesia semakin kuat. Di satu sisi, PBB, Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa terus mendesak Indonesia mencari solusi damai. Di sisi lain, Indonesia sendiri sedang menuju krisis dan Timur Timur justru menjadi beban ekonomi yang semakin besar setiap tahunnya. Pada tahun 1997, krisis ekonomi terjadi di Asia dan menghantam Indonesia. Rupiah jatuh, bank runtuh, pengangguran melonjak, dan kemarahan rakyat memuncak. Akhirnya, tahun 1998, Soeharto lengser dan Indonesia masuk ke era reformasi dengan B.J. Habibie naik sebagai presiden. Habibie mewarisi kondisi negara yang sangat berat, krisis ekonomi parah, utang luar negeri besar, legitimasi politik lemah, dan tekanan internasional soal HAM justru semakin kuat. Dan Timur Timur menjadi simbol kegagalan Orde Baru. Di dalam negeri, mahasiswa menuntut penyelesaian damai Timur Timur dipercepat dengan pemberian otonomi khusus dan desentralisasi. Sedangkan di luar negeri, dunia menekan Indonesia untuk solusi demokratis melalui referendum. Akhirnya, pada 27 Januari 1999, Habibie mengumumkan kebijakan besar. Timur Timur diberi pilihan otonomi khusus atau berpisah. Keputusan ini membuat Indonesia terkejut dan sempat menimbulkan kemarahan publik, sebab keputusan tersebut dianggap terlalu cepat, mendadak, dan meruntuhkan integrasi wilayah yang telah dipertahankan selama 23 tahun. Hal ini menimbulkan sentimen anti-Habibie di kalangan militer dan kelompok nasionalis. Referendum digelar pada 30 Agustus 1999. Hasilnya, 78,5% rakyat Timur Timur memilih merdeka. Habibie langsung dihujat dan dianggap kehilangan wilayahnya. Tapi, kenapa Habibie mengumumkan kebijakan sebesar itu? Yang pertama adalah prioritas. Habibie melihat Indonesia sedang jatuh secara ekonomi. Ia mewarisi banyak masalah dari Orde Baru, dan di saat yang sama, ia diharapkan membawa arah baru bagi Indonesia. Namun satu masalah besar tak pernah selesai, Timur Timur. Di titik ini, Habibie dihadapkan pada dua pilihan pahit. Mempertahankan Timur Timur dengan resiko ekonomi Indonesia semakin hancur, atau melepaskannya demi menyelamatkan 210 juta rakyat Indonesia. Dan Habibie memilih pilihan yang kedua. Yang kedua, pulihkan citra Indonesia. Sejak tragedi Santa Cruz, keterlibatan pihak asing di Timur Timur semakin besar, termasuk militer dan lembaga internasional dalam proses perdamaian. Ini membuat posisi Indonesia jadi serba salah, bahkan memalukan di mata dunia karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah internalnya sendiri. Yang ketiga adalah wajah baru. Habibie ingin rakyat kembali percaya pada pemerintah. Karena itu, pendekatan militer yang selama Orde Baru sering dipakai, ia kurangi, bahkan kalau bisa dihentikan. Dengan langkah ini,
Habibie berusaha memulihkan kepercayaan publik dan membuka jalan bagi dimulainya era reformasi. Maka, dari sini kita bisa melihat bahwa proses pengambilan keputusan Habibie ini menghasilkan beberapa dampak di kemudian hari. Yang pertama, pertumpahan darah lebih besar tidak terjadi. Kedua, memang Indonesia kehilangan daerahnya. Yang ketiga, Timor Timur merdeka dari Indonesia. Keempat, Indonesia mampu memulihkan kredibilitas global. Dan yang terakhir, Habibie mampu membawa Indonesia untuk memperbaiki ekonomi nasional secara mikro dan juga makro. Nah, itu dia Leksan. Beberapa alasan mengapa Habibie melepas Timor Timur. Menurut Leksan sendiri, keputusan yang diambil Habibie ini udah benar atau justru salah nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. See you in the next video.